Halo semuanya, kali ini, aku mau menceritakan tentang kisahku, yang membuatku sangat bersemangat menjalani hidup. Namaku Wardi, dan aku berusia 29 tahun. Aku bekerja sebagai sopir di rumah Bu Yatmi. Bu Yatmi berusia sekitar 50 tahunan, dan semenjak suaminya meninggal, ia tinggal sendirian di rumah, karena anak semata wayangnya sedang menempuh perkuliahan di luar kota. Di rumah, hanya ada pembantu, dan aku, yang bekerja. Pada suatu hari, aku dimintai tolong oleh Bu Yatmi, untuk mengantarkannya ke rumah saudaranya, karena ada acara keluarga, yang berada di luar kota. Rencananya, kami akan langsung pulang lagi ke rumah, dan tidak menginap. Singkat cerita, sesampainya di rumah tujuan, ternyata, anggota keluarga mereka sudah berkumpul di sana. Menurutku, walaupun Bu Yatmi sudah bisa dibilang wanita lansia, namun, ia masih terlihat bugar sekali. Karena memang, Bu Yatmi selalu menjaga kesehatan, dan tidak pernah melupakan senam pagi, beliau selalu merawat dirinya agar tetap energi. Malam pun tiba, setelah selesai dengan acara keluarganya, kami pun pamit. Maklum, Bu Yatmi mempunyai usaha pabrik roti rumahan yang dikelolanya. Saat di tengah perjalanan, hujan mulai turun, dan jalan sudah mulai licin. Apalagi, saat itu, hujan yang begitu lebat, perlahan menutupi pandanganku. Kemudian, Bu Yatmi menyuruhku untuk singgah saja dulu ke suatu tempat, agar tidak ada terjadi apa-apa. Ia kemudian berinisiatif untuk mencarikan tempat penginapan, dan melanjutkan perjalanan besok harinya. Karena, jam juga sudah menunjukkan pukul 2 malam. Untung saja, 10 menit kemudian, sudah terlihat sebuah penginapan sederhana di depan kami. Dengan segera, aku berbelok memasuki halaman penginapan itu, dan langsung memarkirkan mobilnya. Sebelum kami keluar dari mobil, Bu Yatmi berkata, "Wardi, kalau hujannya makin deras, kita gak usah lanjut perjalanannya, besok saja kita berangkat lagi, bahaya juga kalau gini di jalan," ucapnya. Mendengar ucapannya itu, aku pun hanya mengangguk pelan. Karena memang, keadaanlah yang mengharuskan kami untuk beristirahat di situ. Tidak lama berselang, kami berdua masuk ke penginapan tersebut. Tidak ada pemeriksaan di tempat tersebut, hanya perlu KTP saja, dan langsung bayar saja. Aku sempat kaget, karena aku pikir, dia memesan 2 kamar. "Wardi, ibu sengaja pesan 1 kamar saja, soalnya, uang ibu pas-pasan, karena gak kepikiran juga harus gini. Oh ya, biarpun kita satu ruangan, kamu gak usah yang bukan-bukan ya," ucapnya, dengan senyuman yang memiliki beribu makna. Spontan aku menjawab, "Oke Bu, gak mungkin lah," ucapku, walaupun dalam hatiku, sebenarnya berkata lain. Lalu, dia pun beranjak untuk membersihkan diri. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang tiba-tiba menggerogoti pikiranku, dan membuatku hampir salah tingkah. Tiba-tiba, Bu Yatmi minta tolong padaku. "Wardi, tolong ambilin handuk ibu sebentar," pintanya. Aku agak grogi di saat itu. Aku malah mencoba melirik pemandangan alam yang indah, yang berada di dekatku itu, sehingga, dalam hatiku berkata, dalam hatiku yang paling dalam, ingin sekali aku bisa untuk memiliki kesempurnaan yang ada padanya, itu, dan semoga saja, malam ini adalah malam keberuntunganku, gumamku dalam hati. Kemudian, terdengar lagi panggilan dari Bu Yatmi. Beberapa saat kemudian, Bu Yatmi pun selesai, dan langsung menuju ke atas tempat pembaringan, yang hanya ada 1 di situ. "Ibu mau istirahat dulu ya, kamu bersih-bersih dulu sana ya, biar gak bau nanti di samping ibu," ucapnya, tetap dengan senyuman yang penuh arti darinya.
Aku begitu terkejut mendengarnya, karena kupikir, aku akan beristirahat di lantai. Rupanya, ia mengajakku untuk beristirahat di tempatnya tersebut. Aku pun beranjak bersih-bersih, dan setelah itu, menyemprotkan parfum ke badan, agar suasana menjadi nyaman. Kemudian, aku pun beranjak ke tempat peristirahatan itu, tepat di sebelahnya. Jantungku berdebar kencang, aku tak pernah menyangka, bisa beristirahat dengan bosku itu. Dengan hati-hati, aku mencoba untuk ikut ke selimut tebal tersebut. Aku merasakan keindahan alam, yang membuat hidupku seakan terasa indah. Kemudian, ia menghadap ke arahku, dalam keadaan beristirahat pulas. Akhirnya, dengan detak jantungku yang berdebar-debar, aku pun segera menikmati momen keindahan panorama alam yang begitu mempesona, yang pada akhirnya, ada peluang sedikit untukku. Dengan gejolakan yang sudah tak dapat kubendung lagi, aku pun mencoba keberuntunganku itu. Rupanya, ia, di dalam peristirahatannya itu, mulai mengikuti alur yang tengah aku bangun, atau mungkin saja, ia sedang bermimpi dalam tidurnya. Selanjutnya, tentu saja dengan adanya tanda-tanda itu, keberanianku pun bertambah, untuk semakin meningkatkan suasana, dan keadaan yang begitu langka ini. Sepertinya, ini membuatku makin terbawa dalam suasana damai. Dalam hatiku sempat berpikir, apakah Bu Yatmi saat ini bermimpi dengan suaminya, ataukah hanya pura-pura tidur, tetapi, tentu saja, aku tidak mencari jawaban atas semua itu. Yang aku cari adalah, bagaimana caranya, agar aku sukses malam ini, yaitu, sukses dalam mewujudkan apa yang aku cita-citakan. Kemudian, mulailah aku melanjutkan episode yang selanjutnya. Tentu saja aku semakin lupa segalanya. Lupa, kalau yang bersamaku ini adalah bosku yang sudah lansia. Aku semakin terbawa, akibat makin tingginya semangatku. Di sela itu, akhirnya, Bu Yatmi pun terbangun. "Kamu ngapain ini Wardi? Kok tiba-tiba bisa gini?" ucapnya. "Maaf Bu, aku tidak bisa istirahat," jawabku. Kemudian dia berkata, "Baiklah, tapi kamu bekerja dengan santai, biar kita sama-sama menghargai momen," ucapnya, dengan sedikit berbisik. Apa yang baru saja disampaikan itu, kurang aku mengerti maksudnya. Apakah yang tadi aku kerjakan itu disetujui olehnya, tetapi, aku gak boleh tergesa-gesa. Namun, saat itu, tidak ada kesempatan untuk aku berpikir mencari jawabannya. Karena aku lebih memilih fokus, bagaimana caranya agar sinyal-sinyal kecil yang sudah aku terima darinya, semua itu menjadi semakin kuat. Dan pada akhirnya, semuanya berjalan lancar. Aku tidak memikirkan apapun lagi, aku hanya menjalankan tugasku. Ternyata, kami saling merasa bahagia dengan momen kebersamaan ini. Setelah itu, Bu Yatmi lebih banyak mengambil kendali. Sekarang ini, keadaan lebih santai, dibandingkan pada waktu Bu Yatmi dalam keadaan beristirahat tadi. Karena kali ini, ia dalam kondisi sadar sepenuhnya. Perlahan-lahan, di malam yang sejuk dan penuh kedamaian itu, semuanya berlangsung. Kami saling bekerja sama dengan giat, dan saling bahu-membahu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama, dan bisa membuat siapapun lupa segalanya. Bagiku dan Bu Yatmi, malam itu, saat kami saling membantu, kami lupa bahwa, pekerjaan di malam itu adalah, tidak seharusnya terkerjakan. Tetapi, justru itulah yang menambah suasana makin seru. Sungguh suatu pengalaman yang sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata. Rasanya, aku tidak mau semua ini berlangsung terlalu cepat, hingga pada kenyataannya, semuanya harus berakhir. Jam dinding telah menunjukkan pukul 4 subuh, dan akhirnya, kami berdua beristirahat.
Keesokannya, ia membangunkanku yang sedang pulas-pulanya. "Selamat pagi," sambutnya sambil tersenyum manis. Tidak kusia-siakan kesempatan itu lagi. Pagi itu, sebelum kami berdua pulang, masih ada kesempatan satu kali lagi untuk bekerja. "Bu, kapan-kapan, boleh kan? Aku minta lagi kerjasamanya Ibu," tanyaku. "Kamu boleh minta kerjasamanya kapanpun," jawabnya. Begitulah awal mula terjadinya peristiwa yang berkelanjutan itu. Dan akhirnya, aksi tolong-menolong itu berjalan sampai kini. Meskipun kami harus sembunyi-sembunyi mencuri waktu. Dan jujur saja, aku agak merasa aneh, dan sampai kapan harus begini terus. Tapi yang pasti, aku sangat bahagia sekali bisa bekerja dengannya. Dalam hatiku paling dalam, sebenarnya, aku ingin sekali menghalalkannya. Walaupun usia yang terpaut jauh, namun, itu hanyalah sebuah angka, yang tak sebanding dengan perasaan. Sejak malam itu, hubungan kami memang tidak lagi sama. Ada rasa yang berbeda setiap kali aku bertemu dengan Bu Yatmi. Bukan hanya sebagai bos dan sopir, tapi, seperti ada ikatan emosional yang lebih dalam, yang tak kami ucapkan secara langsung. Aku tetap menjaga profesionalitas kerjaku. Di rumah, aku tetap menjalankan tugasku dengan baik. Namun, setiap kali ada waktu senggang, kadang, Bu Yatmi mengajakku ngobrol lebih lama dari biasanya. Kami sering berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupannya dulu bersama almarhum suaminya, tentang anaknya, bahkan tentang mimpinya yang belum tercapai. Aku merasa dihargai, didengarkan, dan itu membuatku makin semangat dalam menjalani hari-hari. Meskipun usianya jauh di atasku, aku melihat sisi lain dari dirinya, seorang perempuan yang tangguh, mandiri, dan juga penyayang. Beberapa bulan kemudian, keakraban kami masih tetap terjaga, tetapi makin dekat. Sampai suatu sore, setelah pulang dari pasar, untuk belanja bahan baku untuk pabrik rotinya, ia berkata dengan tenang, "Wardi, kamu pernah bilang ingin bisa kerja bareng ibu terus, tapi, kalau suatu hari ibu tak bisa ngurus semua ini, kamu siap bantu lebih besar lagi?" tanyanya. Aku mengangguk. "Selama ibu percaya sama saya siap Bu," sahutku. Ia tersenyum, seperti menyimpan sesuatu yang belum diungkapkan. "Kalau nanti ibu tidak sendirian lagi, kamu masih mau jadi bagian dari hidup ibu?" Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku tahu, ia sedang memberi sinyal yang belum pernah sejelas itu sebelumnya. Aku tak langsung menjawab, aku hanya tersenyum, lalu berkata, "Saya cuma butuh satu hal, Bu, agar ibu bahagia," ujarku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi ada harapan baru yang tumbuh dalam diam. Aku tahu, perbedaan usia, status sosial, dan segala tantangan lainnya tidaklah mudah. Tapi, perasaan yang tulus dan keinginan untuk saling menjaga, itulah yang kami pegang. Mungkin, suatu hari nanti, aku akan punya cukup keberanian untuk memintanya menjadi pendampingku secara sah. Tapi untuk saat ini, aku cukup bahagia, bisa berada di sampingnya untuk bekerja, berbagi cerita, dan menjadi bagian kecil dari hidupnya yang besar. Hari demi hari terus berlalu, aku tetap setia bekerja di rumah Bu Yatmi, dan membantu apapun yang ia perlukan, bahkan, membantu meringankan gejolakan batinnya itu, jika terdapat momen dan kondisi yang memungkinkan. Setiap pagi, aku mengantarnya senam, mengantarnya ke pabrik roti, lalu menjemputnya kembali ke rumah. Hubungan kami semakin akrab, kami tak lagi hanya saling bertukar kata saat butuh, tapi, mulai saling bertukar perhatian dalam hal-hal kecil. Aku tak pernah menyangka,
bahwa seseorang yang selama ini kupandang sebagai majikan, perlahan bisa menjadi sosok yang begitu berarti dalam hidupku. Sampai akhirnya, di suatu pagi yang cerah, setelah kami sarapan di teras rumah, Bu Yatmi berkata pelan, "Wardi, Ibu ingin cerita sesuatu. Tapi jangan ketawa ya," ucapnya. Aku menoleh penasaran. "Emang apaan Bu?" tanyaku penasaran. "Ibu pernah berpikir, mungkin Tuhan mengirim kamu bukan cuma untuk bantu urusan ibu dan pekerjaan, tapi juga untuk bantu ibu tidak merasa sendirian," ucapnya. Aku terdiam sejenak. Kalimat itu sederhana, tapi menggetarkan hatiku. Ibu cuma ingin tahu, kalau suatu hari nanti, ibu benar-benar butuh seseorang untuk jalan berdua, kamu masih tetap mau jalan di samping ibu kan, ungkapnya. Aku menatap matanya dalam, ada keraguan di sana, tapi juga harapan. Dan tanpa berpikir lama, aku menjawab, "Selama ibu izinkan saya ada di samping ibu, saya nggak akan kemana-mana," sahutku. Ia tersenyum, lalu menunduk pelan. "Makasih ya, ibu merasa hidup ibu lebih tenang sejak ada kamu," jelas Bu Yatmi. Sejak hari itu, kami saling menjaga satu sama lain dalam diam, dalam perhatian kecil, dan dalam senyum yang tak harus dijelaskan. Aku tahu, perasaan ini tak bisa diumbar begitu saja, karena dunia mungkin tak akan mengerti, tapi kami mengerti satu sama lain, dan itu sudah cukup. Kini, aku menjalani hari-hariku seperti biasa. Tapi, ada yang berbeda, setiap langkah yang kuambil, terasa lebih ringan, karena hatiku telah menemukan tempatnya. Hubungan kami tetap sederhana, tanpa janji-janji manis, tanpa pengakuan besar. Tapi, kami saling tahu, bahwa di balik senyum dan sapa harian itu, ada ikatan yang tumbuh dari ketulusan dan saling menghargai. Mungkin, kami tidak seperti pasangan pada umumnya. Tidak ada bunga, tidak ada puisi, hanya saling hadir dalam sunyi. Tapi justru di sanalah keindahannya, saat dua jiwa yang pernah sendiri, saling menemukan sandaran tanpa paksaan. Dan aku percaya, ketika niat kita tulus, cinta akan menemukan jalannya. Entah dalam bentuk doa, kesetiaan, atau diam-diam menjaga dari balik pintu rumah. Untuk Bu Yatmi, aku tidak hanya ingin jadi sopirnya, aku ingin jadi seseorang yang selalu ada, tanpa harus diminta, untuk menemani dalam senyap, dan menopang dalam diam. Karena cinta, bagiku, bukan soal siapa yang lebih muda atau lebih tua, tapi siapa yang paling bisa membuat hidup terasa penuh arti.